membedah filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Yang tentunya kalian satu sisi mungkin terganggu waktunya, tapi satu sisi lagi kalian mungkin akan memiliki pemahaman yang lebih utuh dibanding kawan-kawan yang lainnya, ya, terkait dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kenapa sih kita penting membahas filsafat Ki Hajar Dewantara? Karena bagaimanapun juga pendidikan ini dibangun atas konstruksi filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara ini. Udah Pak dipanggil Ki lagi, ya. Intinya Ki Hajar Dewantara itu merupakan sebuah gelar kehormatan. Dulu waktu saya kuliah, waktu zaman ospek itu tidak memperhatikan aspek HAM, itu saya ditanyai oleh senior saya. Silakan, pos 1, masuk. Ya, silakan. Apakah Anda siap sudah menerima materi dari senior? Siap. Pertanyaannya adalah siapa kakek dari Ki Hajar Dewantara? Ketika itu saya menjawab Kek Hajar Dewantara. Akhirnya senior saya tiba-tiba langsung menyuruh saya untuk push up. Waktu itu 10 seri dan lumayan capek gitu, ya. Karena saya iseng menjawabnya Kek Hajar Dewantara. Karena saya buta sekali terhadap siapa Ki Hajar Dewantara ini. Dan tidak diajarkan selama saya S1. Bayangin loh, saya S1 di UPI tapi saya tidak menyimak atau buta literasi tentang Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu kawan-kawan di sini saya punya tanggung jawab moral akademis untuk membuat video yang akan nanti di-upload di channel YouTube saya tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita akan bahasnya secara simpel, secara kontekstual, gak usah bahas yang rumit-rumit, yang penting ke hati, ya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah bersedia menjadi partisipan dalam acara dalam video kali ini tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan insya Allah ini akan menjadi proyek dunia akhirat, ya. Oke. Saya share screen dulu, ya. Muncul, ya. Ya, membedah filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalian nggak sadar gitu, ya. Dulu saya bertanya-tanya dan saya bahkan tidak sempat menanyakan pada guru saya, apa makna Tut Wuri Handayani yang ada pada topi sekolah kita semenjak SD, SMP, SMA? Sama ya? Sama ya, logonya begitu dan tulisannya begitu. Ada perubahan nggak? Nggak ada kan? Konsisten, Tut Wuri Handayani. Saya nggak pernah bertanya atau terbersit sedikit pun apa sih Tut Wuri Handayani. Ternyata logo Kemendikbud ini dan slogan Tut Wuri Handayani itu berasal dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ya, mari kita bedah lebih lanjut nih. Ada apa? Ada makna tersembunyi apa di balik Tut Wuri Handayani? Ya. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama tentu saja profil Ki Hajar Dewantara, yang kedua hakikat manusia dan hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian ada tujuan pendidikan, isi dan proses pendidikan, serta wasiat-wasiat inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Mari kita mulai. Ada yang tahu tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai hari apa? Bill? Dit? Roll? Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari apa? Kalau 14 Februari mungkin tahu ya. Kalau 2 Mei? Ya, Bill? Hari apa, Bill? Pendidikan itu, Pak. Iya. Ya, betul, Bill. Hari Pendidikan Nasional, ya. Kenapa diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional? Karena memang hari lahirnya Ki Hajar Dewantara gitu. Betapa fenomenalnya Ki Hajar Dewantara sampai hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan. Nah, mahasiswa UPI harus tahu nih, biasanya suka pada update status nih pada tanggal 2 Mei itu, ya, selamat Hari Pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian jejak hidup Ki Hajar Dewantara ini saya akan rangkum sedemikian rupa. Yang jelas Ki Hajar Dewantara terlibat dalam beberapa organisasi seperti Budi Utomo dan kemudian bersama gurunya itu kalau nggak salah Cokro Aminoto. Saya sempat nonton film Cokro Aminoto tapi tidak dibahas sedikit pun tentang Ki Hajar Dewantara. Gitu ya, yang diperankan oleh siapa tuh? Reza Rahadian, ya. Tidak diceritakan secara detail di situ bagaimana interaksi antara Cokro Aminoto dengan Ki Hajar Dewantara. Yang jelas aktivitas Ki Hajar Dewantara selain dia
menjadi seorang pelajar, dia juga menjadi seorang penulis di beberapa surat kabar gitu. Dan tulisannya banyak menjadi kontroversi. Sehingga pada satu ketika, pada satu waktu, Ki Hajar Dewantara harus diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena apa? Karena kritik kerasnya terhadap pola pendidikan kolonialisme. Yang menurut hemat Ki Hajar Dewantara, pola pendidikan kolonialisme hanya menghasilkan generasi bangsa Indonesia bermental kuli. Mental kuli. Rul, kira-kira mental kuli itu gimana, Rul? Rul? Suaranya nggak ada, Rul. Oke, Bila. Bil, kira-kira mental kuli itu gimana, Bil? Cek Bila teh urang deh. Kata dengan ayana nggak sakit tuh. Halo. Ya, Halo. sok. Bila dulu, Sahrul dulu, silakan. Apa, Rul? Mental kuli itu gimana, Rul? Mental kuat, bukan Pak? Kuat. Soalnya Kuat secara apa? bayangnya Fisik. Kuatnya secara fisik. Berarti seorang kuli itu hanya mengandalkan fisik. Setuju nggak, Rul? Setuju, ya. Kuli itu boleh dikatakan punten dalam tanda kutip buruh, dalam tanda kutip yang lebih kasar lagi pembantu, yang lebih kasar lagi jongos. Ya. Jadi bagaimana mentalitas? Jadi mental itu bukan berarti senantiasa baik, ya. Mentalitas itu terkait dengan cara berpikir, cara berperasaan, dan cara bertindak. Jadi kuli akan mengandalkan fisiknya. Kenapa? Karena dia buta terhadap potensinya. Potensi yang dimilikinya dibuta, sehingga dia mengandalkan fisik. Ataupun kalau tidak mengandalkan fisik, dia mengandalkan cara kerja mekanis. Mekanis itu di mana semua orang dapat melakukannya. Termasuk driver ojol juga itu adalah cara kerja mekanis. Kenapa mereka memilih pekerjaan tersebut? Dalam kacamata mungkin kita sebagai seorang akademisi akan memandang bahwa memang para ojol ini, kenapa mereka memilih menjadi ojol? Karena mereka buta akan potensi dirinya, atau memang keadaannya memaksa. Itu. Karena proses pendidikan yang mereka ampuh tidak mengantarkan mereka mendapatkan potensi terbaiknya. Gitu. Oke, apalagi Bill? Tadi jawaban Syahrul betul, ya, mengandalkan fisik. Menurut Bila apalagi, Bill? Menurut saya mental kuli itu jadi dia nggak bisa berani untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran dia gitu. Jadi dididik untuk supaya dia tuh jadi pengikut gitu, bukan Oke, orang yang Oke, jawaban yang bagus. Diciptakan menjadi pengekor, menjadi followers. Jadi kalau followers itu dalam tanda kutip dia akan menjadi pengikut, menjadi pengekor, bahkan lebih ekstrimnya akan menjadi penjilat gitu. Mungkin kita sering mendengar begini. Abi mah kumaha dunungan we, da pamidunungan tak acan miwarang mah abi mah tiis we, da abi mah kuli, da abi mah bawahan, abi mah rakyat jelata. Pernah nggak, sering nggak kalau orang Sunda ngedengar begitu, Dit? Sering nggak, Dit? Sering, Pak. Sering. Kira-kira penyebabnya apa tuh? Karena dia merasa rendah diri, merasa nggak bisa lebih hebat dari pimpinannya. Karena memang sistemnya adalah sistem feodal, ya, sistem kolonial yang menindas, sehingga turun-temurun bahkan sampai detik ini masih ada itu suasana kolonialisme pendidikan ala Belanda itu, karena menghasilkan mental kuli. Oke, bekerja secara fisik. Yang kedua, apa tadi? Followers, ya. Mungkin saya simpulkan saja. Adit, silakan Dit. Satu lagi, Dit. Apa, Dit? Mental kuli, Dit. Ya, hidupnya nunggu diperintah. Hidupnya nunggu diperintah. Jadi kalau nggak ada diperintah, ya udah diam gitu. Dan hidup hanya untuk bertahan hidup. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa kerja, yang penting saya bisa hidup. Udah. Memang satu sisi hidupnya sederhana, tapi yang orang-orang yang seperti ini, dampak untuk memberikan perubahan kepada bangsa ini sangat kecil potensinya, karena dia merasa rendah diri. Rendah diri dengan rendah hati beda, ya. Oke, tuh poinnya. Jadi Ki Hajar Dewantara menentang sistem sekolah. Sekolah itu berasal dari bahasa Yunani namanya skolas. Skolas itu adalah 4 dinding yang menutup. 4 dinding, ruang pertemuan para prajurit-prajurit, kapten-kapten Yunani pada saat itu di sebuah ruangan yang tertutup, nggak ada celah. Disebutnya skolas. Maka dari itu,
Ki Hajar Dewantara tidak menginginkan konsep sekolas. Ki Hajar Dewantara menginginkan konsep taman siswa. Cuman kita lihat sekarang fenomenanya di Indonesia. Lebih banyak tumbuh taman siswa atau lebih banyak tumbuh sekolah? Sekolah. Sekolah, Kak. Padahal itu adalah sistem yang ditentang oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa sekolah ini, 4 dinding yang menutup ini ditentang oleh Ki Hajar Dewantara? Karena proses pembelajarannya terpisah dari realitas sosial. Cenderungnya terpisah dari realitas sosial. Jadi ngajarin matematika, ya udah matematika, aljabar, X kuadrat tambah Y kuadrat dan lain sebagainya. Mengajarkan kimia, ya udah hanya CO2 bereaksi kepada O2, udah selesai. Mengajarkan biologi, ya udah vertebrata dan avertebrata dan lain sebagainya. Terpisah dari realitas konteks, realitas sosial gitu. Dan itu adalah masalah yang dikritik oleh Ki Hajar Dewantara. Sehingga Ki Hajar Dewantara ketika diasingkan ke Belanda, bukan di penjara ya, diasingkan. Jadi kalau diasingkan ya udah jangan ke Indonesia lu, balik sana ke Belanda. Nah, ketika di Belanda apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara belajar tentang ilmu pendidikan dan mengobservasi sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Jadi kuriling, piknik teh, ngobservasi sekolah-sekolah. Lalu ketika diobservasi, dianalisis, dikopas, dibawa ke Indonesia, lalu dimodifikasi dengan kebudayaan Indonesia, jadilah taman siswa. Kenapa konsep taman yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara? Karena ketika anak-anak belajar di taman, Ki Hajar Dewantara ciptakan ruang kelas itu bagaikan pendopo. Apal pendopo, Syahrul, Nabil? Jadi pendopo itu sebuah ruangan yang terbentuk dari tiang-tiang dan tidak memiliki dinding pembatas. Sehingga anak-anak bisa belajar dari realitas sosial dan tidak mengalami kepengapan kognisi. Kalian pernah merasakan nggak kalau belajar di kelas kemudian tertutup, apalagi mulai kuliah dari jam 7, kemudian selesai kuliah jam 3:30, merasa pengap nggak di dalam kelas terus-terusan? Dan kepengapan itu bukan hanya dialami oleh sistem pernapasan kita, tapi dialami juga oleh sistem kognisi kita. Karena kita tidak belajar dari realitas. Itulah yang ditentang oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, oke. Tapi apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara masih eksis dengan taman siswanya? Masih. Hanya tidak secara masif berkembang di Indonesia. Masih hanya sebagian kecil di beberapa kota, dan itu pun tidak berkembang secara signifikan. Oke, itu ya. Next. Nah, ini pendidikan yang didapatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara ini mendapatkan sebuah gelar Ki Hajar Dewantara ya? Karena nama aslinya itu adalah Raden Suwardi Surioningrat. Bukan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar ini adalah sebuah gelar kehormatan seorang yang sangat ahli di bidang pendidikan dan pengajaran. Kalau mungkin sekarang itu diberi gelar profesor. Ya, ini adalah sebuah gelar kehormatan menggunakan bahasa Sanskerta. Oke. Dan kalian perlu tahu Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan sangat singkat karena seperti biasa orang yang masuk ke dunia politik lantas dia punya pemikiran yang jujur, pemikiran yang brilian dan lain sebagainya, cenderung akan tersisih. Ya, intinya Ki Hajar Dewantara mungkin salah masuk gerbong politik. Ya, sehingga dia singkat sekali menjabat menjadi Menteri Pendidikan. Hanya beberapa bulan, ya. Oke, next. Mari kita bedah sedikitnya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang hakikat manusia. Karena proses pendidikan ini tentu saja diawali dari bagaimana cara kita memandang manusia. Ki Hajar Dewantara karena orang Indonesia mengamalkan sila Pancasila, tentu saja Ki Hajar Dewantara akan memilih perspektif Pancasila. Ki Hajar Dewantara akan menepikan perspektif materialisme, akan menepikan perspektif komunisme yang menganggap manusia sebagai jasmani saja, sebagai material yang terlihat oleh panca indera. Ki Hajar Dewantara memilih berpendapat bahwa manusia adalah kesatuan badan wadak dan badan halus. Artinya kesatuan jasmani dan rohani.
Sehingga kesatuan jasmani dan rohani ini membentuk ada apa yang dinamakan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai budi pekerti. Nah, sering dengar nggak tuh? Ya, berbudi pekerti. Oke. Apa sih artinya budi pekerti ini? Budi ini artinya adalah kondisi batiniah. Batiniah. Jadi kalau ada yang namanya budi, berarti dia batinnya bagus. Ya, sedangkan pekerti artinya adalah power, tenaga, physically yang berdampak. Berarti dia manusia memiliki budi, suasana batin, dan pekerti, semangat jiwa, semangat untuk bergerak, tenaga untuk bergerak, power gitu. Tapi budi dan pekerti juga harus diperjelas. Ki Hajar Dewantara memperjelasnya dengan luhur dan halus. Mohon maaf, ini memang bahasanya bahasa Sanskerta ya, bukan bahasa Indonesia kekinian. Apa itu luhur? Apa itu halus? Luhur itu artinya jernih, tertuju pada kebaikan. Jadi baik. Makhluk yang berbudi luhur, baik berbudi luhur. Nah, coba. Jadi kita menginginkan generasi muda yang berbudi luhur. Berbudi luhur itu kondisi batinnya itu agung, luhur, baik. Dan halus. Halus itu artinya apa? Halus itu artinya indah dari bahasa Sanskertanya. Indah. Etika dan estetika berpadu ya dalam diri kita sebagai manusia. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga dalam sebuah bukunya nih, Menuju Manusia Merdeka, Ki Hajar Dewantara menjelaskan juga bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka. Makanya sekarang Mas Nadiem Anwar Makarim memutuskan untuk mencetuskan gerakan Merdeka Belajar. Karena manusia ini dasar lahiriah adalah makhluk yang merdeka. Merdeka seperti apa? Merdeka memutuskan bagaimana jadinya dirinya sendiri. Tapi bukan merdeka dalam arti liberal. Merdeka yang dibalut oleh tanggung jawab. Nabila merdeka, Nabila bebas melakukan apapun dalam dimensi ruang dan waktu. Tapi Nabila punya akal budi yang memikirkan konsekuensi lanjut dari perbuatan Nabila. Sepakat nggak, Bil? Sepakat, Pak. Sepakat. Kita sebebas apapun, batin kita akan mengingatkan. Aisyah, apal moal akibatna kunaon lamun ngelakukan dosa kieu teh. Pasti ada sepercik bisikan seperti itu ketika kita ingin melakukan sebuah kesalahan. Oke, selanjutnya makhluk berbudaya dan berdaya. Berbudaya artinya kita mampu menghasilkan sebuah ide, gagasan, sebuah mahakarya, sebuah karya seni. Dan berdaya, berdaya artinya kita memberikan dampak perubahan. Berdaya lawan katanya adalah tunadaya. Jadi Adit kalau tidak bisa memberikan perubahan apapun terhadap kelas manajemen karena Adit menjadi pimpinan di sana, berarti Adit adalah pimpinan yang tunadaya. Karena tidak mampu memberdayakan kawan-kawannya kelas manajemen. Itu ya, Adit ya. Jadi kita harus bisa memberdayakan sumber daya manusia yang tersisa di Indonesia ini, ya, terutama kalian orang-orang manajemen. Diharap kalian akan menjadi sebuah lokomotif perubahan. Kalau manajer kan beradanya di depan, lokomotor, lokomotif tuh yang membawa perubahan. Kemudian selanjutnya adalah mereka memiliki kodrat alam, yaitu trisakti jiwa. Jadi manusia dilahirkan menurut Ki Hajar Dewantara bukan sebuah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah dilukis oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui genetik orang tuanya. Maka tugas pendidikan adalah memperhalus, memperindah warisan Tuhan melalui genetik orang tuanya. Diperhalus, diperindah. Potensi baiknya, potensi buruknya direduksi, dikurangi, dikikis, diobati, diterapi. Gitu. Makanya pendidikan berasal dari kata education. Ini udah saya jelasin ya.
Education itu berasal dari kata educate, yaitu membawa keluar potensi terbaik dan membuatnya menjadi layak, bermekaran bagaikan bunga, bercahaya. Cahayanya menurut teori pendidikan itu cahaya kuantum, cahaya yang menyilaukan, memberikan dampak. Gitu. Kalian pernah nggak melihat orang-orang yang menginspirasi kalian? Yang menginspirasi, yang memberikan energi kepada kalian, terutama guru-guru ya, yang sering mengingatkan, memotivasi. Itu adalah sebuah hasil proses pendidikan yang memang optimal, berkualitas. Tapi lihat, sebagian banyak rakyat Indonesia banyak yang menjadi orang tanpa alamat. Orang tanpa alamat adalah orang yang belum tahu potensinya apa, sehingga dia harus bekerja menggunakan fisik. Ini betapa banyaknya di Indonesia. Ya, tapi bukan berarti orang yang tidak tahu potensi di luar sana bukan orang yang beruntung. Banyak orang yang tidak tahu potensi, dia kemudian usaha, berhasil, lebih kaya daripada orang yang tahu potensinya apa. Jadi kita tidak bisa meremehkan orang yang di sana tidak berpendidikan dan tidak tahu potensinya apa, lantas dia buka usaha, usahanya sukses. Itu beda lagi. Ya, oke, next. Ini juga penting, guys. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Syahrul sama Adit pasti muslim karena depannya Muhammad. Dit, muslim kan? Muslim Pak, Muslim. Muslim, iya, soalnya Adit agak sipit gitu. Ya, oke, Nabila juga insya Allah muslim. Nah, nih hakikat dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, karena saya soroti dari kacamata Islam ya, yaitu doa yang sering kita ucapkan. Kalau disebutnya oleh orang Jawa itu adalah doa tolak bala. Apa itu doa tolak bala? Ya sering kita ucapkan. Yang mungkin paling kita hafal di antara doa-doa yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan atau hakikat pendidikan adalah menuju kesempurnaan hidup. Hidup yang tertib, damai, tentram, sehingga selamat dan bahagia. Manunggaling kawula dan Gusti. Itu bahasa Ki Hajar Dewantara. Manunggaling kawula lan Gusti, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga selamat dunia akhirat. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Dan doa ini istimewa kawan-kawan. Ada yang tahu asbabun nuzul dari doa ini? Pak, urang mah ngajina Pak nepi ka ikro genep hungkul Pak. Beres eta teh hoream Pak kamu salat teh ku sabab dihijikeun jeung barudak TK Pak. Jadi geus beres SMP teh urang mah ulin we Pak jeung rerencangan. Rul, ngerti nggak Rul? Kamu orang Sunda bukan Rul? Sunda Pak. Datar gitu Sarul. Oke, gitu ya. Nah, artinya doa ini punya asbabun nuzul. Apa asbabun nuzulnya? Dulu ada seorang yang boleh dikatakan dia melarat, berada di padang pasir. Berada di padang pasir. Lalu kemudian seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya menemukan seorang mukmin, seorang muslim, dia hidupnya sangat melarat sekali, berada di gurun pasir." Benarkah demikian? Ya, mungkin Rasulullah bisa mengunjunginya. Ketika dikunjungi, ditanya ini, "Wahai muslim, wahai mukmin, wahai fulan, kenapa kamu hidup seperti ini? Apa yang kamu harapkan dalam hidup?" "Ya Rasulullah, setiap hari aku berdoa, karena aku tidak peduli pada kehidupan dunia. Aku berdoa, ya Tuhanku." Aduh, itu doana goreng soalnya mudah-mudahan tidak diaminkeun nya. Kan direvisi sama Nabi Muhammadnya. "Ya Tuhanku, aku ingin akhiratku selamat, walaupun di dunia aku lalui hidup dengan melarat. Gak apa-apa hidupku melarat, demi aku selamat di akhirat." Rasulullah sebagai guru yang baik, tentu nyalahkan. Aisyah gagabah doa teh. Salah tuh gitu teh doana. Kadieu ku urang revisi. Enggak. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah memberikan contoh kepada kita menjadi guru yang baik. Rasulullah berkata, "Wahai fulan, maukah engkau aku beritahu doa yang lebih baik
dan tidak menyalahkan sedikit pun, tidak memaki sedikit pun. Maukah engkau aku ajari doa yang lebih baik? Lalu kata si fulan, mau ya Rasulullah. Coba ikuti saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, selamatkan aku di dunia, selamatkan aku di akhirat, dan lindungi aku dari api neraka. Wah, coba bayangkan kalau Rasulullah tiba-tiba mengiyakan doa tersebut. Geus kabayang umat muslim kabeh malarat. Nah, itu intinya ya. Kenapa saya korelasikan? Karena saya punya kewajiban setiap apa yang saya ajarkan, saya korelasikan dengan nilai-nilai Quran. Karena itu akan menjadi amal ibadah saya kelak. Syafaat, ilmu yang bermanfaat yang insya Allah tidak akan terputus. Itu ya. Next. Ini 7 indikasi menurut Ki Hajar Dewantara dan dipadukan dengan ilmu Al-Quran. 7 indikasi kebahagiaan di dunia, apa aja itu? Yang pertama adalah sabar dan syukur. Itu adalah tameng umat Islam. Sabar dan syukur. Harta sebanyak apapun, nggak syukur, nggak bahagia. Cobaan seberat apapun, nggak sabar, nggak bahagia. Maka sabar dan syukur kunci kebahagiaan yang pertama. Yang kedua adalah pasangan yang baik. Coba kebayang nggak kalau misalnya hidup berumah tangga, Pak jauh kene Pak, orang mah 18 tahun kene Pak, muhun. Tapi ketika pasangan kita tidak satu visi dengan kita, maka terjadi percekcokan, itu pun sangat menyiksa. Ya, saya suka cekcok dengan istri, suka. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini masih satu visi dengan saya. Pasangan yang baik adalah kunci hidup yang berbahagia. Oke. Waktu 10 menit lagi. Nanti kita perbaharui atau kita sambung nanti untuk sesi kedua. Ya. Kemudian anak keturunan yang baik. Ini adalah kunci kebahagiaan. Syahrul, Adit, Nabila, saya berpesan. Sing solehnya. Adit memang masa muda itu bergelora. Aditnya hayang bobogohan. Hayang nonton. Hayang nongkrong. Dudelean tepugu. Daku sabab normal ditnya. Normal ditnya. Ningali anu gelis ngaliwat. Da pasti ngalirik. Da sebabna mata lalaki mah aya alarmna nya Dit. Bener tuh Dit? Ya Adit nuju nongkrong. Bener pisan. Di sudut panjang arah jam ketiga ada perempuan cantik nggak pakai kerudung. Kira-kira Adit diem atau nengok? Nengok. Tapi yang paling terpenting adalah setelah itu istighfar, jangan diteruskan. Sing soleh jadi anak teh, mindeng ngaji, mindeng tahajud, mindeng sodakoh, dan itu untuk orang tua. Diyakini untuk orang tua. Adit, Nabila, Syahrul kelak akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, dapat pahala 10 ton misalnya, dapat pahala 1 gunung misalnya, maka orang tua pun akan mendapatkan pahala 1 gunung, dan itu terinstal secara otomatis. Syahrul bikin pahala 1 kilo, orang tua langsung dapat 1 kilo. Gitu, itu otomatis. Ya, maka kunci kebahagiaan adalah anak keturunan yang baik. Karena kalau misalnya anak keturunan kita kelak melakukan sebuah perbuatan dosa, masuk penjara, hati ini terasa sakit. Sok banyak dicerminkan di film-film, di serial-serial Netflix tuh. Kalau anak di penjara, acting nangisnya tuh nyaan. Karena sakit. Ya. Oke, kemudian yang keempat adalah sahabat dan lingkungan yang baik. Ya, sahabat yang satu visi, sahabat yang benar-benar memotivasi pada kebaikan. Bahkan orang soleh sekelas Nabi Ibrahim, doanya apa? Dekatkan ya Robi, aku dengan orang-orang yang soleh. Itu doanya. Ada di status Instagram saya dengan apa tuh? Kalau status Instagram saya kan story-nya itu ada kisah anak saya, ada saya main futsal, ada juga Quran, ada juga doa. Nah, barangkali Nabila pengen tahu doa-doa yang ada di Al-Quran, klik aja tuh di Instastory saya yang ada doa. Nah, situ doanya komplit tuh, doa dalam Al-Quran. Saya sengaja kumpulin gitu. Karena saya merasa udah tua, jadi saya harus memahami bagaimana kitab atau the guide, buku panduan hidup saya. Oke, kemudian yang kelima adalah rezeki yang halal. Beda rasanya rezeki dan yang halal mah hasil keringat sendiri dibanding hasil nyelok. Apal nyelok, orang Sunda, pira aku tak apal nyelok. Naon cing Dit? Judi. Nyelok. Pira aku nyelok judi. Orang Sunda tak apal nyelok, diselok kurang. Ditipu, nyelok teh nipu.
apal istuning orang Sunda teh nyelok, nipu, ya. Jadi nikmat rezeki yang halal itu. Orang yang korupsi hidupnya tidak nyaman, senantiasa terbayang bagaimana penjara, bagaimana nanti ada sidak KPK dan lain sebagainya. Dan gini ya, ini momentum bulan puasa nih. Ini kunci penting nih. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa nanti periode 1 bulan puasa ini, niscaya di Idul Fitri ini berat badan kita turun. Misal berat badan Nabila ini 60. Misal Bil ya, misal. Pas bulan puasa turun 55. Jadi turun 5 kilo. Nah yang 5 kilonya ini menurut pakar ulama, ini adalah dosa harta yang haram yang nggak sengaja termakan. Maka akan turun itu. Nah pertanyaannya, apabila Adit pas sekarang berat badannya misalnya 70, pas udah lebaran jadi 80, kamanakeun eta anu haramna. Berarti malah nambah gitu ya. Pak, cek si Adit ya. Pak, saya mah pede Pak, semua rezeki yang saya makan itu halal Pak. Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Oke, ini artinya ini sains ya, bahwa hampir penelitian mengungkapkan bahwa setelah lebaran itu berat badan kita akan turun. Ya, pas hari lebaran itu. Kemudian yang keenam adalah semangat belajar agama. Itu adalah kehidupan bahagia. Jadi makin hari kita makin haus ilmu agama. Meskipun dosa kita banyak, kita tetap ingin belajar agama. Ada kerinduan di majelis taklim. Ini pas kita mau tobat, biasanya setan tuh bakal bilang begini nih. Sahrul misalnya banyak dosa, mau tobat. Kata setan bilang begini nih. Keur naon tobat, kapalang nyemplung, kagok, tuluykeun we. Pan apal Pak, emang Bapak geus pernah ngobrol jeung setan? Lain kitu Mang, aya hadisna. Setiap orang yang ingin bertobat, maka ada satu poin yang dibisiki oleh setan. Apa isi poinnya? Percuma kamu tobat, kamu sudah kotor, lanjutkan dosamu. Padahal rahmat Tuhan, ampunan Tuhan, keberterimaan Tuhan lebih besar. Dulu ada sebuah nyanyian begini. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Aya geuningan karena itu geuningan. Ya, jadi inilah semangat belajar agama. Dan ketujuh, umur yang berkah. Naon Pak umur yang berkah teh? Makin tua makin merunduk, makin tua makin bijak, makin tua makin soleh, makin tua makin siap mati. Itu intinya. 7 indikasi kebahagiaan di dunia. Ini adalah tujuan dari pendidikan. Ya, karena kalau 7 ini sudah kita dapat, kita insya Allah akan selamat di akhirat. Pada asa mustahil Pak, aslina Pak, 7 Pak, muhun, da urang kita acan 7, boating 5 ge acan. Tapi ikhtiarkeun atuh, satu persatu kita lengkapi kebahagiaan dunia kita. Betapa meledak-ledaknya diri ini kalau sudah berbicara ya. Oke. Atuh udah beda jam hiji kuliah mah tuh nundutan, ayeuna mana geus peuting ya, energi bisa dikumpulkan. Oke. Next sedikit lagi kawan-kawan ya. Sambil menunggu berakhirnya Zoom kali ini. Kurikulum. Kurikulum menurut Ki Hajar Dewantara nih. Bagaimana sih isi pendidikan? Kurikulum itu kan masuknya adalah isi pendidikan. Kurikulum yang pertama harus mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Apa itu secara utuh? Kognitifnya utuh, sosialnya utuh, emosionalnya utuh, moralnya utuh, spiritualnya utuh. Tidak secara parsial. Ngan hiji poin we kognitif akademik hayu we digeder, tapi sosio-emosionalna diabaikan. Tapi unsur estetika dalam dirinya diabaikan. Buktinya apa? Pelajaran agama dan pelajaran seni sangat sedikit durasinya dalam 1 minggu. Oke? Ini diabaikan. Dan sekarang mungkin Pak Nadiem sudah mulai fokus untuk membangun kembali tatanan filosofi Ki Hajar Dewantara. Potensi yang utuh. Bahkan sekarang ada survei karakter menurut Pak Nadiem Anwar Makarim ini. Maka insya Allah kalau Nadiem Anwar Makarim ini memimpin dengan baik, Kementerian Pendidikan kita perlahan akan kembali ke filosofi awal. Yang kedua adalah kontekstual, bukan tekstual. Jadi dilarang menampilkan teks-teks yang tidak berhubungan dengan kehidupan. Kata Ki Hajar Dewantara, harus berkaitan dengan kehidupan. Harus berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di kekinian. Kemudian yang ketiga adalah kebangsaan.
Ya, kebangsaan ini artinya membawa semangat NKRI harga mati. Cinta akan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangga, ada getaran hati ketika menyanyikan Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, dan seterusnya, ada getaran. Ya, kemudian hasil dan proses harus seimbang. Jangan fokus aja pada hasil, pada nilai, tapi prosesnya alon-alon asal kelakon itu diaplikasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah bertahap dan progresif. Alon-alon tapi juga ada kemajuan. Dipantau kemajuannya, bukan hasil tes lantas kurang terus remedial, kurang remedial, bukan seperti itu. Dan yang terakhir adalah memerdekakan, menggempur, dan membangun. Tuh. Nanti insya Allah siap-siap di akhir perkuliahan ada tugas yang benar-benar memerdekakan, menggempur, dan membangun. Ini senantiasa bertujuan untuk memerdekakan kalian. Oke, waktunya sudah habis. Syahrul, Nabila, dan Adit, terima kasih.